Kegiatan kokurikuler menyusun materi KKN PK terintegrasi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulida dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. KKN PK terintegrasi UNY 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada pagi hari ini bertemu dengan Ibu pada pembelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan wasilah berdoa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini sesuai dengan penugasan Ibu pada minggu kemarin, kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran merupakan subtopik pada kelas 7 semester 1 pada bab 1. Nah, sebelum Ibu memulai materi, Ibu akan bertanya nih, ada apa saja pekerjaan di sekitar kalian? Nah, adakah yang pernah bertemu dengan tukang kayu? Menggunakan alat apa tukang kayu tersebut? Untuk jawaban ini silakan boleh ditulis di buku tulis kalian ya. Nah, kita sudah mengetahui ya anak-anak ya, bahwa tukang kayu itu memiliki alat, salah satunya yaitu penggaris, kemudian juga ada meteran. Tukang kayu itu saat membuat alat-alat atau saat membuat barang-barang seperti entah meja atau kursi itu pasti dipotong dahulu. Nah, sebelum dipotong itu pasti diukur. Nah, menggunakan apa? Menggunakan alat. Di antaranya ada mistar, bahkan ada penggaris dan juga meteran seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai alat, berikut beberapa alat yang akan menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, gambar pertama itu yang ada warna kuning, kemudian ada warna biru, ada warna hijau, merupakan meteran. Nah, ini biasanya digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur kain. Kemudian ini ada stopwatch, digunakan untuk mengukur waktu. Kemudian ini ada termometer untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ini ada multimeter, bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau arus listrik. Kemudian ini ada jangka sorong dan ada mikrometer skrup, dan ini juga ada timbangan, digunakan untuk mengetahui massa dari badan. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini itu mengikuti KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagi besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Nah, 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan tak baku. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui media gambar tadi, peserta didik dapat menjelaskan konsep pengukuran dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan besaran dan satuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peta konsepnya, untuk memudahkan kita belajar, yaitu ada besaran. Nah, besaran tadi dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, besaran pokok itu macam-macamnya ada panjang, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Nah, sedangkan untuk besaran turunan itu ada luas, ada volume, kemudian ada kecepatan, massa jenis, dan juga gaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai besaran. Nah, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya itu dapat dinyatakan dengan angka. Nah, ini ada contohnya. Contohnya 125 meter. Nah, 125 itu merupakan besaran dan yang meter itu merupakan satuan
besaran panjang. Kemudian 80 liter, 80-nya itu besaran dan liternya itu satuan besaran volume, seperti itu. Kemudian besaran pokok dan turunan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yang pertama itu panjang. Panjang satuannya yaitu meter. Kemudian singkatan atau lambangnya itu M kecil, dan alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang itu ada mistar, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Kemudian yang kedua ada massa. Nah, massa itu satuannya kilogram. Untuk singkatan atau simbolnya itu kg, dan alat yang digunakan untuk mengukur massa diantaranya ada neraca. Kemudian 3 ada waktu. Waktu satuannya sekon. Nah, singkatannya itu S kecil atau lambangnya itu S kecil. Dan untuk alat yang digunakan untuk menghitung waktu yaitu stopwatch atau arloji juga bisa. Kemudian yang keempat suhu. Nah, suhu itu satuannya Kelvin. Kelvin singkatannya K besar. Ini K besar ya, Nana ya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Kemudian kuat arus listrik. Yang kelima yaitu kuat arus listrik. Untuk satuannya yaitu ampere dan singkatannya yaitu A. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik bisa menggunakan ampere meter. Kemudian yang keenam yaitu jumlah zat. Jumlah zat satuannya mol, singkatannya yaitu mol. Kemudian yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela dan singkatannya atau simbolnya itu CD. Besaran pokok dan turunan. Yang pertama itu panjang. Apa sih panjang itu? Nah, dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Dalam kehidupan sehari-hari, alat dan umum digunakan untuk mengukur panjang, ada penggaris, kemudian ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Nah, pemakaian alat ukur tersebut disesuaikan dengan objek atau benda apa sih yang akan diukur. Nah, untuk mengukur benda-benda yang relatif lebih besar dapat digunakan penggaris. Benda-benda yang berukuran kecil dan memiliki diameter itu dapat diukur dengan jangka sorong, sedangkan benda yang berukuran sangat kecil diukur dengan mikrometer skrup. Berikut ada beberapa contoh konversi satuan panjang. 1 km sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Untuk contoh soalnya, semisal 30 km, jika dikonversikan menjadi meter, maka 30 km tadi menjadi 30.000 meter, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu massa. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Untuk konversi satuan massa ada beberapa contoh. Yang pertama 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, dan 1 gram sama dengan 1000 mg. Kemudian yang keempat ada waktu. Apa sih waktu? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan waktu yang sering digunakan adalah detik atau sekon, menit, dan jam. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch seperti terlihat pada gambar. Kemudian berikutnya yaitu suhu. Suhu diukur dengan alat yang namanya termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam Celsius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin K dalam SI atau satuan internasional. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus T besar sama dengan T kecil plus 273 K itu Kelvin.